3 ini di fase 3 ini agak berat ya materinya. Kita membahas tentang alfa dan ma'ani. Alfa dan ma'ani. Nah, seperti yang kita tahu kan mantek kan sebenarnya kan nggak ini ya bukan termasuk furu ilmu lughah ya karena emang mantek itu kan kita menggunakan akal. Nih, la syaghala lil mantikin bi alfadhi wala inayatan lahu biha. Jadi emang mantek tuh sebenarnya nggak terlalu fokus ke alfat ke lafat wa inna ma inayatun lil ma'ani wal mafahim dalika ini annal mawdu'a mantik wa huwa ma'lumatu tasawwuriyah wal ma'lumatu tasawwufiyah. Jadi dari alfat sebenarnya yang dibahas di mantik ini adalah muradnya atau mafahim atau mafhum yang didapat dari alfat tersebut. Karena apa? Karena laqad adrakal ulama min qadimi zaman syiddatil ittisali bainal fikri wal lughah. Jadi kalau kita mau memahami sesuatu tanpa alfat itu kan kita juga agak bingung juga. Makanya emang ulama tuh udah apa namanya menyampaikan bahwasanya ada hubungan yang erat antara bahasa dan pemikiran. Soalnya li'anna lughah hiya wasilatun tu'tabaru anil afkarina wa hiya wasitatun fi naqlil afkari min syakhsin ila akhar. Jadi ya itu wasilah kita dalam memahami sesuatu kan alfat. Makanya alfat ini juga dibahas di mantek. Pik, pikmu pik. Jadi gitu. Jadi pembahasan di mantek itu kita semisal bahas alfat ya. Nih, lamin ayinahiyatin akhor mimma ta'aradu lahu ulumul lughah min nahwi wa sarfi wal balagh. Jadi di apa namanya di mantek ini dia nggak diperhatiin masalah nahwu gimana, nahwu sorofnya gimana, balaghahnya gimana tuh nggak diperhatiin. Intinya adalah mafhum atau apa yang kita pahami dari alfa tersebut intinya gitu. Ini buat mukadimah aja. Terus ini masuk dilalah wa aqsamuha. Nah, apa itu dilalah? Dilalah itu fahmu amrin min amrin. Kita memahami sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, ini namanya kalau kalau semisal ada gini ya lafat ini nakiroh, terus di sini ada nakiroh lafadznya sama. Berarti ini sama ini tuh beda. Itu ada kaidahnya. Misal ini makrifat, ini juga makrifat itu juga beda. Tapi Oke, kalau fokus ini ini gak bisa diganggu. kalau semisal kalau semisal kita baca kitab ya, terus ngelihat yang pertama, misal hiyal hiya fahmun, hiya fahmu amrin minal amri. Jadi yang satunya nakirah, yang satunya ma'rifat semisal gitu. Jadi ini dan ini tuh sama. Soalnya apa? Soalnya itu ya ada ma'rifat jadi sini. Tapi kalau gini fahmu amrin min amrin, jadi maknanya adalah kita memahami sesuatu dengan sesuatu yang lain. Soalnya amrin di sini sama amrin di sini tuh beda. Soalnya kenapa beda? Soalnya sama-sama nakirah. Dah. eh jadi gini, Pak, apa namanya mukadimah dulu jangan baca ini dulu soalnya bingung nanti. Bentar, hanya cariin ininya. Tuh. Mana ya? Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan? Belum, Halo? belum. Kelihatan kan? Belum baru ini. Apanya? Belum, Rumi. Ini Abu-abu Share bawah. screen-nya diganti dulu. gimana? Ya, gimana caranya, Tim? Itu share screen-nya tekan. Nanti ganti jendela buat di share-nya. Seharusnya tekan. Terus share Apa ya? ini ya. Gini. Iya biasa ada tuh pilihannya ganti ini. Apa ya lupa nih bahasanya. Coba nih berhentiin dulu ya. Iya berhentiin aja dulu. Kalau gini, kelihatan. Nah, baru. Nah, kok Oke, ini sih? kelihatan. Nah, kita sekarang bahas dilalah. Nah, dalam dilalah ini dal. Yang maksud dal ini adalah apa namanya? Jadi, bentar.
Jangan fokus ke gambar dulu dah, jangan fokus ke gambar dulu. Eh, bentar. Gini aja. Jadi di dalam dilalah itu ada yang namanya dal, ada yang namanya matlul. Apa? Ada yang namanya dal, ada yang namanya matlul. Dal itu yang menunjukkan, matlul itu yang ditunjukkan. Ya, apa? Dal itu yang menunjukkan. Semisal, apa namanya? Aneh, eh, yang dal itu semisal adalah asap. Semisal dal itu adalah asap. Madlulnya apa? Madlulnya pasti kalau ada asap pasti ada api gitu. Maksudnya madlul tuh yang kita pahami gitu loh. Yang kita pahami ketika melihat dal. Misal, dalnya itu kan asap. Ketika kita melihat asap, kita kan paham. Kalau ada asap berarti ada api gitu kan. Nangkap nggak? Ada dal, ada madlul. Dilalah itu. Ada dal, ada madlul. Semisal, contoh. Dah. Dalnya itu al-insan. Mafhumnya apa dari al-insan? Al-insan itu hayawanun natik. Al-insan itu adalah makhluk yang bisa berpikir, makhluk yang bisa berbicara. Itu mafhumnya. Contohnya apa lagi ya? Tapi sejauh ini udah nangkep belum? Dalam dal, dalam dilalah itu ada yang namanya dal, ada yang namanya matlul. Misal, apa ya namanya? Misal, ya dal itu yang menunjukkan, matlul itu yang dipahami dari ente melihat dal itu. Kalau di sini ada nggak ya? Ada kayaknya contohnya tapi agak agak rumit dah. Nih, misal, mislu ini nih, lihat nih. Mislu nurul ahmar fi isyaratil murur. Semisalnya, misal adalah eh, warna lampu merah, warna merah di apa traffic light apa lampu merah ya, warna merah di lampu merah. Nah, itu dal. Itu dal, warna merah di lampu merah itu dal. Matdulnya apa? Matdulnya kita nggak boleh jalan atau kita harus berhenti. Itulah maksudnya. Paham nggak sampai sini? Jadi warna merah pada traffic light itu dal. Madlulnya apa? Madlulnya kita paham ketika melihat lampu berwarna merah tidak boleh jalan. Nah, itu madlul. Nah, hubungan antara dal sama madlul ini disebut dilalah. Makanya ini kan dilalah itu fahmu amrin min amrin. Memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Kita memahami harus berhenti itu dari warna merahnya pada warna merah pada lampu merah. Itu. Nangkep nggak? Insya Halo? Allah. Ya, kurang lebih seperti itu. Allah. Nah, dilalah nih terbagi jadi dua. Dilalah nih terbagi jadi dua. Nah, ini dilalah ya. Dilalah tuh ada yang ada kalanya lafziyah, ada kalanya dilalah itu lafziyah atau berbentuk lafat, ada kalanya ghairu lafziyah atau enggak berbentuk lafat. Nah, dilalah itu ada kalanya lafziyah, ada kalanya ghairu lafziyah. Nah, dari lafziyah dan ghairu lafziyah ini dibagi lagi nanti jadi tiga. Dalam lafziyah ini dan dalam ghairu lafziyah ini dibagi jadi tiga. Yang pertama adalah akliyah, bil akli. Nih, ini kan ada semua nih. Bil akli. Yang kedua bit tabai dengan tabiat. Sama bil wat'i. Sama bil wat'i. Kalau di kitab nih bahasanya ini akliyah, tabi'iyah, sama wat'iyah. Gitu kan. Tiga ini. Intinya tiga ini. Bentar ini bisa ini enggak? Eh, nah, tiga ini. Nah, intinya tuh ya kalau di sini beda bisa memahami ya. Kalau di contohnya kan ini bit tabai, terus bil akli sama bil wat'i. Ini wat'iyah, ini tabi'iyah, ini akliyah. Udah gitu ya. Jadi dilalah ini dilalah ini terbagi jadi dua. Ada yang lafziyah, ada kalanya lafziyah, ada kalanya ghairu lafziyah. Nah, ghairu lafziyah ini terbagi jadi tiga. Lafziyah juga terbagi jadi tiga. Ghairu lafziyah terbagi jadi tiga apa? Bil akli dengan akal, bil tabai dengan dengan tabiat atau kebiasaan, bil wat'i atau dengan yang ditetapkan. Sama lafzi juga. Lafzi juga terbagi jadi tiga. Ada akli, ada tabai, ada wat'i. Contohnya, bentar.
Ini cara ngapus gimana, Din? Nih, udah. Nah, contohnya fal akliyah, contohnya dilalah akliyah. Ini kalau di sini tuh ini agak agak susah nih. Dilalatul asar alal ma'sur nih. Kita pakai contoh gini aja. Dilalah ini kan yang ghairul lafziyah ya. Iya, dilalah yang ghairul akliyah, ghairul lafziyah. Contohnya akliyah, ghairul lafziyah. Itu misalnya adalah apa ya? Bentar-bentar. Dilalah ghairul lafziyah yang akliyah tuh misalnya ya adukhan ala nar itu. Kita mengetahui ada asap. Kita tahu ada asap. Nah, kita kita melihat asap dah. Kita melihat asap. Nah, yang kita pahami dari asap itu adalah pasti ada api. Nah, kita mengetahui kalau ada asap pasti ada api itu berdasarkan akal. Makanya disebut dilalah akliyah ghairul lafziyah. Kenapa ghairul lafziyah? Ya karena kan dukhon kan apa asap kan bukan lafat. Asap kan bukan lafat, makanya dia akliyah ghairu lafziyah. Lafziyah ghairu akliyah. Ya gitu. Kurang lebih gitu. Nangkep ya. Jadi akliyah itu yang berdasarkan pada akal. Kita memahami sesuatu berdasarkan pada akal. Gitu. Dasar utamanya adalah akal. Itu ya. Akliyah ghairu lafziyah. Sekarang eh, dilalatun ghairu lafziyah yang tobi'iyah. Tobi'iyah ini apa kebiasaan? Contohnya apa? Dilalatul hamroh al-khojal. Merahnya pipi itu menunjukkan pada malu misal gitu. Jadi kita tahu merahnya pipi itu menandakan malu itu kan sesuai tabiat. Maksudnya kayak tabiatnya manusia tuh kalau malu kan emang apa namanya apa pipinya merah. Jadi itu kan sesuai tabiatnya manusia, sesuai tabiatnya orang malu tuh kalau malu ya pipinya merah gitu, sesuai tabiat gitu. Nah gitu. Terus yang ketiga adalah wat'iyah. Wat'iyah ini adalah penetapan. Contohnya adalah isyaratul murur fisyari yang tadi tanda merahnya lampu. Merahnya lampu merah itu menunjukkan pada makna harus berhenti. Itu wat'iyah. Kenapa disebut wat'iyah? Karena kan emang apa namanya lampu merah itu kan ada yang menetapkan, ada yang masang. Siapa yang masang? Pemerintah. Makanya itu dilalah dilalah ghairul lafziyah yang wat'iyah. Jadi gitu. Jadi tadi kan kita udah tahu kan dilalah tuh dibagi jadi dua, ada yang lafziyah, ada yang ghairul lafziyah. Dari lafziyah dan ghairul lafziyah ini terbagi jadi tiga lagi. Eh, dilalah ada dua, lafziyah sama ghairul lafziyah. Nah, lafziyah dan ghairul lafziyah ini terbagi jadi tiga. Yang pertama adalah akliyah, yang kedua tabi'iyah, yang ketiga wat'iyah. Akliyah yang berdasarkan akal, tabi'iyah yang berdasarkan tabiat atau kebiasaan, yang ketiga berdasarkan ada yang menetapkan gitu. Nah, itu yang ghairul lafziyah. Sekarang yang lafziyah. Nah, yang lafziyah ini kan juga terbagi jadi tiga. Ada yang akliyah, ada yang tabi'iyah, juga ada yang wat'iyah. Intinya itu ada yang akliyah, ada yang tabi'iyah, ada yang wat'iyah. Contoh dilalatul lafziyah yang akliyah misal adalah eh dilalatu kalamu syakhsin ala annahu hayyun. Ketika kita melihat atau mendengar orang yang berbicara, kita mendengar orang bicara nih. Kita mendengar orang bicara ngomong apalah, misal kita lewat di jalan gitu. Misal ada orang yang teriak misal kita di kos ya, misal kita di kos. Nah, kita mendengar ada suara orang di sebelah kamar kita. Nah, kita mendengar suara orang di sebelah kamar kita itu tuh menunjukkan bahwasanya orang itu hidup gitu. Paham nggak? Dalnya adalah suara orang itu. Dalnya suara orang itu. Madlul atau mafhumnya kita paham orang itu hidup gitu loh. Nah, itu pakai akal kan kita. Kita kan mikir kan kalau kalau orang itu ngomong berarti orang itu hidup kan nggak mungkin orang mati ngomong gitu. Itu yang dilalah lafziyah akliyah. Selanjutnya adalah lafziyah yang tabi'iyah. Tabi'iyah ini apa yang tabiat? Semisal apa? Semisal adalah lafat itu apa namanya? Itu mafhumnya kita kalau ada mendengar orang kata aduh gitu, aduh atau gitu kan dia menunjukkan kalau mafhumnya tuh orang itu kesakitan gitu loh.
Paham nggak? Yang tabiat sesuai tabiat gitu. Orang tabiatnya orang kalau kalau sakit merasa sakit itu kan emang bilang ah. Jadi kalau semisal kita mendengar ah atau aduh gitu ya, itu mafhumnya atau madlulnya itu kita memahami bahwasanya orang itu merasakan sakit gitu. Itu itu yang tabiinya. Nah, yang selanjutnya adalah dilalah lafziyah wad'iyah. Wad'iyah ini ada yang menetapkan. Semisal apa? Semisal al-insan. Al-insan itu apa? Kalau disebutkan al-insan, mafhumnya adalah hayawanun natik, adalah makhluk atau hewan yang berbicara. Nah, siapa yang menetapkan hewan manusia itu hewan yang berbicara? Pasti ada yang menetapkan para apa namanya ya ilmuwan gitu. Iya kan? Kan apa namanya memberikan takrif bahwasanya yang memberikan mafhum bahwasanya insan itu hayawanun natik itu kan adalah para ilmuwan dan ya orang-orang yang berilmu gitu. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Coba tanya aja kalau masih bingung. Bisa diulangi nggak, Rum? Yang ghairul Yang mana? lafzi akliyah. Yang akliyah? Yang mana? Ghairul lafziyah, Ghairul lafziyah yang akliyah. Gimana itu? ghairul lafziyah akliyah. Contohnya, ghairul lafziyah akliyah itu adalah kita memahami sesuatu yang bukan lafat, tapi kita memahami sesuatu itu berdasarkan akal. Contohnya apa? Contohnya ketika ada asap. Ketika ada asap, asap itu sebagai dal. Tadi kan kita udah tahu dilalah itu terbagi jadi dua, ada dal, ada matlul. Nah, hubungan dal dan matlul ini disebut dilalah. Nah, kalau dilalah ghairul lafziyah yang akliyah ini berdasarkan akal. Contohnya adalah semisal ada asap. Asap, ada asap itu sebagai dal. Nah, ketika kita melihat asap, kita tuh pahamnya apa? Pahamnya kan pasti ada api gitu. Nah, pasti ada api itu matlul namanya. Gitu. Nah, kita mengetahui bahwasanya ketika ada asap itu pasti ada api itu kan berdasarkan akal. Maksudnya ya berdasarkan akal kita belajar dulu. Kalau api itu bisa mengeluarkan asap ini. Kalau ada asap tuh pasti ada api ini. Kalau asapnya banyak berarti apinya gede ini gitu. Gimana? Oke, oke, iya. Ngerti, ngerti. Ada yang tanya lagi nggak? Nggak apa kalau bingung mah daripada lanjut. Gimana? Rum rum. Hmm. Bedain lafziah sama goir lafziahnya gimana? Lafziyah itu yang lafat, yang ada lafatnya. Ghairul lafziyah itu yang bukan lafat. Contohnya dari awal kita kan udah tahu nih. Akliyah, misal yang ghairul lafziyah yang akliyah. Asap. Asap apakah asap itu lafat? Kan bukan. Terus Hmm. merahnya pipi. Apakah merahnya pipi itu lafat? Bukan. Terus isyaratul murur. Warna merah pada lampu merah. Apakah itu lafat? Enggak. Nah, kalau lafziyah ini lafat. Contohnya apa? Perkataan seseorang. Kita mendengar omongan seseorang. Nah, suara seseorang itu kan lafat bukan? Lafat. Apa? Terus kata ah kalau orang kesakitan itu lafat bukan? Lafat. Terus mafhum insan itu hayawanunatik. Hayawanunatik lafat bukan? Lafat. Jadi gitu. Oke, lanjut. Bisa. Sip. Nah, dari tadi kan aneh kan jelasin ada dilalah tuh ada lafziyah, ada akliyah, ada dilalah, ada lafziyah, ada ghairul lafziyah, ada yang akliyah, ada yang tabi'iyah, ada yang watiyah. Nah, sini. Dari pemahaman tadi, sebenarnya yang dibahas di mantik atau yang dipakai di mantik itu cuma yang dilalah, lafziyah, yang dilalah, yang lafziyah, yang watiyah doang. Jadi yang dipakai di mantik ini, bentar. Yang dipakai di mantek ini cuma yang dilalah, lafdiyah, yang wat'iyah doang. Jadi dari tobi'iyah, akliyah ini semua ini nggak dipakai. Ini nggak dipakai ini. Segini tuh nggak dipakai. Yang dipakai itu cuma, bentar ini nggak bisa di ini ya, nggak bisa ditulis-tulis ya. Bisa-bisa. Gimana caranya? Ini
Cari tanda. Oh, nggak ada sih. Ada tanda Ada, pensil gitu ada. ya. Nih, nggak bisa Din. Nah, itu. Di sini, di ini nggak bisa. Nah, kalau di sini bisa. Jadi intinya gini loh. Yang dipakai itu cuma dilalah lafziyah yang wad'iyah doang. Yang dilalah lafziyah wad'iyah doang. Jadi yang dilalah lafziyah akliyah, tabi'iyah, dan dilalah ghairu lafziyah yang akliyah, tabi'iyah maupun wad'iyah itu nggak dipakai di mantik, nggak dibahas. Gitu. Kenapa kok dijelasin di sini? Dijelasin tuh supaya kita nggak pakai itu gitu. Gimana? Udah paham? Paham nggak? Atau ada yang masih dibingungin? Soalnya ini emang materinya ini butuh mikir juga. Gimana? Udah ya, lanjut. Lanjut aja. Lanjut. Nah, tadi kan kita udah tahu dilalah itu ada dua. Ada yang lafziyah, ada yang ghairu lafziyah. Nah, yang dipakai di mantik itu cuma dilalah, lafziyah, wad'iyah doang. Dilalah, lafziyah, wad'iyah. Ya, itu ya. Eh, eh, ini tarifnya nih baca sendiri aja, langsung ke ini aja, apa namanya. Ini soalnya dulu nggak belajar ginian. Nah, jadi dilalah lafziyah wad'iyah ini atau dilalah yang berupa lafaz dan yang ditetapkan ini, dia terbagi lagi jadi tiga. Dilalah lafziyah wad'iyah ini terbagi jadi tiga. Yang pertama adalah dilalatul mutabaqah, dilalatul mutabaqah. Yang kedua adalah dilalatul tadammuniyah, dilalatul tadammuniyah. Yang ketiga adalah dilalatul iltizamiyah. Yang pertama adalah dilalatul mutabaqah, yang kedua tadammuniyah, yang ketiga dilalatul iltizamiyah. Apa itu mutabaqah? Apa itu tadammuniyah? Apa itu iltizamiyah? Nih. Yang pertama adalah dilalatul mutabaqah. Itu adalah dilalah lafat atau ya tadi dilalah lafat itu ala tamami ma wada'alahu. Itu tuh misal gini ya. Kita mengetahui sesuatu tuh eh kita memahami sesuatu tuh dengan makna yang sesuai atau makna yang emang sesuai. Misal mutabaqah itu kan emang apa namanya ya emang sesuai gitu. Contohnya ada contohnya. Contohnya adalah eh nih musallasun. Musallasun kan segitiga. Apa itu segitiga? Musallasun ala sathi al mustawa al mahuta bi salasatil khututil mustaqimatil mutaqati'ati. Apa ya artinya tadi lupa. Nih, bentar. Kayak segitiga itu adalah apa namanya? Adalah hubungan tiga garis yang dimana membentuk tiga sudut yang tiga sudut itu saling terputus gitu. Contohnya lagi adalah dilalatul lafdzul bait. Semisal disebutkan lafadz bait. Yang lafadz bait yang dimaksud adalah dari atapnya, dari apa namanya temboknya dan dari bilatnya dan lain sebagainya. Contohnya lagi adalah dilalatul insan ala hayawanun natik. Ini adalah dilalatul mutabaqah. Dia mencakup hayawanun natik. Ini mencakup semua yang ada di insan. Jadi yang dimafhumin ini udah mutabaqah atau udah mencakup semua maknanya. Gimana ya caranya biar enaknya tuh? Tapi sampai sini paham nggak? Apa masih bingung dah? Coba aneh aneh cari cara lagi nanti buat ini. Masih bingung nggak? Aman. Aman ya? Pokoknya mutabaqah tuh yang maknanya sempurna, misal. Ya, maknanya sempurna. Contohnya ini, kalau kalau tahu tadamun biasanya tahu mutabaqah nih. Nah, kalau tadamun ya itu lilatul lafdz ala juz'i ma wada'alahu fi dhamnil kulli makna. Jadi kalau tadamun ya kita memahami sesuatu itu dengan makna sebagian dari sesuatu itu. Misal, aneh bilang gini, aneh waktu apa namanya, aneh waktu keluar gitu ya, ketemu Fauzan. Aneh bilang ke Fauzan gini, Jan, aneh udah ngunci rumah. Aneh bilang gitu, aneh udah ngunci rumah. Nah,
kata aneh udah ngunci rumah. Apakah rumah aneh kunci? Apa yang aneh kunci cuma pintunya doang? Pintu. Tentunya kan yang aneh kunci kan pintunya doang. Jadi aneh bilang bait, yang maksud aneh bait, yang aneh maksud bait ini adalah pintu doang, gitu loh maksudnya. Kita menyebutkan sesuatu, tapi yang kita apa namanya kita maukan atau yang kita maukan kita apa ya? Ya kita maukan itu makna dari sebagian itu, gitu. Paham nggak? Paham. Nah, Contoh lain. semisal lagi ini rumah aneh, aneh cat gitu. Apakah yang aneh cat itu rumah? Apa itu rumah? Misal rumah itu makna mutobakohnya, makna mutobakoh itu as-saqfi wal jidar, misal gitu ya. Misal as-saqfi wal jidar. Misal. Nah, tapi misal aneh bilang aneh Rumah lu. udah ngecat rumah aneh, udah ngecat rumah aneh. Yang aneh cat itu apanya? Dinding. Jidarnya kan. Tembok. Jadi dari makna apa namanya bait ini yang aneh maksudkan adalah jidar doang, sakafnya enggak. Ya, lengkap. Paham kan? Jadi tadomun tuh makna sebagian intinya gitu. Kalau mutabakoh tuh makna seluruhnya, tadomun tuh makna sebagian. Nih, udah ya. Nah, kalau iltizamiyah itu apa? Dilalatul lafzi ala khariji ma'an ma'nahu alladzi wadu'alahu. Misal, iltizam atau apa ya? Ini agak sulit dipahami juga ini. Ini juga dulu sulit memahami. Ini iltizam ini sesuatu yang lazim pada orang itu. Tapi dia tuh kharij an maknahu, dia bukan apa namanya keluar bukan makna dari tersebut. Misal nih, langsung misal aja. Insan. Nah, ketika disebutkan insan, yang dimaukan itu adalah qabul ta'allum atau qabulul ilmi gitu. Apakah takrifnya insan atau apa namanya maknanya insan itu qabulul ilmi? Kan enggak. Ini an kharij an maknahu kan. Kharij keluar dari maknanya. Jadi kharij an maknahu tapi dia yang dimaksudkan itu adalah sifat yang melaziminya. Kan yang melazimi manusia itu adalah qabulu ta'allum atau qabulul ilmi. Ini sifat yang melazimi manusia, bisa menerima ilmu itu adalah sifat yang melazimi manusia. Tapi apakah menerima ilmu itu merupakan apa namanya makna dari manusia? Kan enggak. Nah, jadi itu kita memahumkan itu dengan iltizam. Iltizam tuh yang melazimi. Misal ya, apa ya? Nomor nih, nomor. Hah? Nomor. Nomor? Gimana tuh? Coba. Angka 4 adalah genap, tapi nggak semua genap itu angka 4. Nah, gitu lah. Paham nggak? Itu juga salah satu al-fardiyah. 3 itu apa namanya? 3 itu ganjil. Coba kalian bisa nggak memikirkan 3 itu nggak ganjil? Nggak bisa kan? Berarti ganjil itu melazimi 3. Ya itu loh maksudnya. Terus kalian bisa nggak mikir kalau 4 itu nggak genap? Nggak bisa kan? Berarti genap itu melazimi 4. Tapi maknanya 4 itu makna apa genap itu melazimi 4. Tapi apakah makna genap itu 4? Enggak gitu. Apakah maknanya 4 itu genap? Enggak gitu. Apa maknanya genap? Apa maknanya 4? 4 itu maknanya adalah angka setelah 3, angka setelah 3 dan sebelum 5. Itu maknanya 4. Tapi yang melazimi 4 itu apa? Adalah genap ini gitu. Jadi ini nanti pembahasannya ini bakal susah banget ini. Soalnya lazim itu ada yang akli ya, ada yang di akal doang, ada yang di kharij juga, ada yang di kenyataan juga gitu. Misal dah. Misalnya aneh di kamar gitu ya, aneh buka jendela terus aneh lihat ada gagak. Nah, gagak tuh warnanya apa? Gagak kan lazimnya kan warnanya hitam. Iya kan? Gagak tuh lazimnya warnanya hitam.
Tapi bisa nggak kita memikirkan gagak itu warnanya putih atau gagak itu warnanya pink? Bisa kan? Kita merubah dalam otak kita tuh gagak tuh warna-warni gitu bisa kan? Di otak kita. Walaupun di dunia nyata kan nggak ada. Tapi bisa kan misal kita bayangkan gagak ada warnanya putih, ada warnanya merah gitu. Jadi kalau kita masih bisa memikirkan itu tuh nggak dimaksud iltizam yang dibahas di mantik. Tuh. Jadi iltizam yang dibahas di mantik itu adalah lazim yang ada di akal saja. Yang dia lazim ada di akal saja. Contohnya apa ya? Contohnya 4 dengan genap itu kita kan nggak bisa mikir. Di akal kita tuh nggak bisa mikir. Kita nggak bisa mikir bahwasanya 4 itu nggak genap. Bahasanya kita itu nggak bisa mikir kalau 4 itu ganjil kan nggak bisa. Jadi kalau kita nggak bisa memikirkan 4 itu ganjil, berarti kan dia lazim di otak kita, udah luzum. Itu namanya dilalah iltizamnya. Jadi gitu, dilalah itu ada dilalah yang dipakai mantik. Dilalah itu ada dua, ada dilalah lafdiyah, ada ghairul lafdiyah. Nah, dilalah lafdiyah, ghairul lafdiyah, antara dua ini terbagi lagi jadi tiga. Ada akliyah, ada tabi'iyah, sama ada wad'iyah. Akliyah, tabi'iyah, sama wad'iyah. Yang dipakai di mantik itu hanya dilalah lafdiyah, wad'iyah aja. Nah, dilalah lafziyah watiyah ini terbagi lagi jadi tiga. Ada dilalatul mutabaqah yang maknanya sempurna, dan dilalatul tadamuniyah yang dimaksudkan setengah, atau dilalatul iltizamiyah melazimi gitu. Ada yang ditanyain? Berat ya? Ada yang ditanyain nggak? Halo, lanjut? Lanjut bisa nggak? Ya guys, yang nggak ngerti silahkan ditanyakan guys. Mau nanya dong, Coba. yang tatomunia itu boleh kasih contoh lain nggak? Contoh lain. Mm-mm. Apa ya contohnya lain tuh? Kalau ada yang bisa ngasih contoh, coba aja. Amin masih mikir dulu. Coba. Contohnya yang tadamuniyah. Rumah saya bocor. Nah, itu kan nggak mungkin tuh. Arti lafaznya rumahnya semuanya bolong-bolong kan. Pasti yang dimaksud atapnya kan. Ah iya. Gitu tuh maksudnya tadamunnya. Lafaznya Jadi rumah. mm, Lanjut. ya benar-benar coba lanjutin Jan. Ya, lafaznya rumah, tapi yang dimaksud tuh hanya atapnya doang gitu. Gitu, lafaz tadamunnya tuh gitu. Oh, oke. Kasih. Gitu. Udah jelas nggak tadi Desvo ya? Iya jelas. Berarti dia itu bukan keseluruhan rumah gitu ya, hanya bagian, tapi katanya itu rumah gitu ya? Ya. Ya, itu yang Oh, dimaksud gitu. oke, makasih. Lanjut. Lanjut nih ke taksimul alfat nih. Lanjut aja, Rum. Lanjut. Ini ada taksimul alfat. Udah ya, ini dilalah udah paham ya. Dilalah tuh ada ini apa namanya? Ada lafziyah, ada ghairul lafziyah, terus lafziyah sama ghairul lafziyah itu ada akliyah, ada tabi'iyah, ada wad'iyah, dan yang dipakai di mantik itu yang dilalah lafziyah yang wad'iyah aja. Dan dilalah lafziyah wad'iyah terbagi lagi jadi tiga, mutabaqah, tadamuniyah, sama iltizamiyah. Dah. Ini sebenarnya aneh mau bikin bagan tapi nggak tahu caranya bikin bagan gimana. Jadi nggak jadi. Lanjut. Taksimul alfat. Alfat. Nah, taksimul alfat. Nah, alfat ini di dalam mantik itu adalah dalam alam maknahul maudhu bil mutabaqah yang qasma nah, alfat itu terbagi jadi dua. Ada kalanya lafat itu murakkab, ada kalanya lafat itu mufrad, ada kalanya lafat itu murakkab. Bentar, ini ada fotonya. Eh, eh, ini gimana? Bukan. Aduh, aneh nggak masuk lagi. Nanti aja. Jadi lafat itu ada kalanya mufrad. Ya ini mufradnya di nahwu lah. Ada kalanya lafat itu mufrad, ada kalanya lafat itu murakkab. Mufrad itu ya mufrad. Contohnya apa? Contohnya kitabun, qalamun, insanun, Abdullah gitu. Ini kan namanya lafat mufrad. Yang apa?
Oh, ini biasanya nih ini apa namanya kalau kalau ini ya kalau kita dikasih ta'rif ini malah bingung biasanya. La yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Mufrad itu yang sebagian dari kata itu tuh nggak menunjukkan pada bagian yang lain. Itu kan agak mikir. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau lafadz mufrad itu kolamun ya, kolamun. Apakah kof di sini menunjukkan pada makna lain dan lam menunjukkan pada makna lain dan mim menunjukkan pada makna lain kan enggak? Ini namanya mufrad. Makanya la yadullu juz'uhu ala juz'il maknahu. Jadi juz'un kan ada kof, lam sama mim. Ini kan juz nih. Apa namanya? Bagian. Jadi bagian yang satu itu nggak apa namanya nggak menunjukkan atau nggak menjelaskan atas bagian yang lain. Kolamun insanun. Insanun kan alifnya nih apa? Misal insanun nih alifnya nih kaki, nunnya nih kepala, sinnya nih tangan. Kan nggak mungkin. Kan nggak bermakna itu kan. Jadi ini namanya lafadz mufrad. Apa itu? Huwaladzi la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. So, paham ya? Murokab lanjut ya. Murokab ya tahulah murokab yang apa namanya tersusun dari dua murokab. Contohnya apa? Nah, Jami'atul Azhar ini adalah murokab. Contohnya An-Nil Nahru Azim. Terus apa nih? Al Al-ilmu mufidun. Ini kan dia murokab ini. Ya kan, murokab kan. Kalau mufrad kan satu doang. Kalau murokab nih ya murokab tersusun dari beberapa kata gitu. Nah, tarifnya ini apa? Tarifnya huwaladzi yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ini kan makin bingung kan dikasih tarif ini. Yang menunjukkan sebagian sebagian makna dari sebagian makna yang lain. Contohnya apa? Jami'ah sama Al-Azhar. Jami'ah ini apa? Jami'ah ini yadullu bil wad'i ala makanil ladzi a'addat litadrisi thalabah lita'limil ali. Jami'ah ini adalah tempat yang dipersiapkan, emang dipersiapkan untuk pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar untuk mahasiswa. Itu jami'ah. Kita dapat makna jami'ah itu ada makna yang lain, ada makna sendiri. Al-Azhar itu apa? Al-Azhar yadullu bil wad'i 'alal bina'il makhsus mawjudun fi hayyid dirasah bil Qahirah. Jadi Al-Azhar itu adalah suatu bangunan khusus yang ada di perkampungan belajar di Qahirah di Kairo. Jadi Azhar itu adalah suatu bangunan yang khusus yang ada di Kairo misalnya gitulah untuk belajar. Jadi kan kita ada jamiah ini ada maknanya sendiri, terus ada jamiah maknanya sendiri, Al-Azhar ini juga maknanya sendiri. Nah, jamiah sama Al-Azhar ini kan menjelaskan dari satu sama lain digabung Jami'atul Azhar jadi punya makna gitu loh. Paham nggak? Waladzi yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Jadi sebagian yang lain, sebagian maknanya itu menunjukkan atas sebagian makna yang lain. Gitu. Paham nggak? Apa masih bingung? Jadi lafaz itu ada yang mufrad, ada yang murakkab. Nah, mufrad ini dia yang satu maknanya, yang katanya satu. Contohnya apa? Kitabun, wa qalamun, wa insanun. Murakkab nih yang tersusun. Contohnya Jami'atul Azhar, An-Nil Nahru Azim. Terus Al-ilmu mufidun. Nah, itu kan dia murakkab. Udah? Ada yang tanya nggak? Halo? Ya guys, tanya guys yang nggak ngerti guys. Ya, daripada kebingungan nanti. Udah? Gak ada yang ditanyain nih. Ini lanjut. Lanjut ya. Ini laf murakkab nih sebenarnya ini ya. Aneh lupa moto baganya soalnya. Ada baganya sebenarnya enak misal pakai bagan. Jadi lafaz itu terbagi jadi dua. Mana ya? Nih.
lafaz tuh kan ada dua. Lafaz tuh ada dua. Ada kalanya mufrad, ada mufrad. Aduh, ada murakkab. Nah, dan mufrad ini nanti ini ada yang namanya juz'un, juz'i. Ada yang namanya juz'i, ada yang namanya kulli. Nih. Jadi lafaz bentar. Lafaz itu kan ada murakkab, ada mufrad. Nah, mufrad ini dia nanti ada kalanya maknanya juz'i, ada kalanya maknanya kulli. Apa itu juz'i dan apa itu kulli? Juz'i itu apabila disebutkan itu tuh kita tidak bisa membayangkan makna selain dari makna itu. Kalau kulli ini masih bisa. Contohnya apa? Contohnya mufrad yang juz'i. Contohnya ketika disebutkan kulli dulu aja. Mufrad yang kulli. Kulli ini kan ketika disebutkan itu nggak mencegah kita membayangkan makna yang lain. Semisal maknanya banyak itu. Kita tidak mencegah kita membayangkan maknanya banyak. Contohnya disebutkan lafaz insan. Insan. Nah, di lafaz insan ini kan kita bisa membayangkan tuh ada Muhammad di situ. Yang masuk ke dalam insan tuh ada Muhammad, ada Zaid, ada siapa namanya ya Fauzan, ada Akhyar gitu lain. Itu kan misal disebutkan insan itu kan apa namanya maknanya tuh bisa banyak gitu loh intinya. Afrodnya bisa banyak. Itu kuli itu maknanya. Kalau juz'i itu ketika disebutkan itu sudah mencegah kita untuk memikirkan makna yang lain. Contohnya ketika disebutin Zaidun, itu kan kita nggak bisa memikirkan orang lain selain Zaid gitu loh intinya. Jadi itu bedanya kulli sama juz'i. Kalau kulli itu nggak mencegah kita untuk mentasawurkan makna yang lain. Kalau juz'i ini masih bisa kebalik. Kalau kulli ini yang masih bisa kita mentasawurkan makna yang lain. Kalau juz'i ini udah nggak bisa. Gitu. Ada yang bingung nggak? Lanjut aja. Nih, langsung. Aneh mau bahas lafaz murakkab nih ya. Tapi murakkab nih sebenarnya buat apa namanya? Ini kan kita bahas tasawur ya. Bahas tasawur dulu. Ini murakkab nih sebenarnya buat tasdik ini. Yang murakkab. Nanti aja dilancangin dulu aja. Langsung ke Ada ini harus pakai bagan nih, kalau enggak agak bingung nih. Ini juga nggak perlu. Nah, langsung aja nisbatul ismi ilal makna. Jadi penisbatan isim atau penisbatan lafaz kepada makna itu. Jadi lafaz itu ada kalanya ya dulu ala makna wahid. Nih, langsung ke sini ya. Wadzalika li annal isma imma ayadulla ala dzatin wahidatin faqat wa huwal alam. Itu kalau bisa disebut tuh isim alam lah. Fi urfil muhad pada kebiasaannya orang nahwu. Wal juz arfal manatiq. Jadi kalau apa namanya yang dimaksud ini makna ism yadullu ala dzatin wahidatin faqat, yadullu ala dzatin wahidatin faqat, yadullu ala dzatin wahidatin faqat. Itu tuh namanya juz'i. Urfil manatiqah di dalam nahwu itu disebutnya juz'i. Ini yang tadi kita bahas ini. Aduh. Contoh nih. Mana tadi? Contohnya, misal Muhammad. Kalau Anda sebutin Muhammad, ente bisa mikirin selain Muhammad nggak? Nggak bisa kan? Nah, itu juz'i. Karena apa? Ya dulu ala dzatin wahidatin faqat. Ya dulu ala dzatin wahidatin faqat. Makanya dia disebut juz'i.
Nih. Nah, nih intinya di sini. Contohnya adalah Muhammad, Qahiroh, Makkah. Nah, ini kan dia ketika disebutkan ini kan udah mencegah kita untuk memaknai kalimat itu dengan makna yang lain kan. Tuh. Wadzalika li'anna makna itu kan makna atau apa namanya nisbatul ism ila makna. Itu terkadang isim atau lafaz itu tuh menunjukkan atas makna yang satu. Bisa juga maknanya itu banyak, bisa menunjukkan kepada makna yang banyak. Tuh. Bentar. Itu kalau di mantek itu namanya juz'i. Mufrad yang juz'i. Udah ya. Dan imma ya dulu ala ya dulu ala makna ala fardin wahidin. Jadi terkadang itu juga isim atau lafaz itu menunjukkan tidak hanya kepada satu makna. Bal ya dulu ala afrodin katsiratin. Tapi menunjukkan pada afrad yang banyak. Afrad atau apa? Afrad ya banyak, turunan. Afrad itu turunan. Contohnya apa? Eh, eh, ala afrodin katsiratin wa huwa kulli. Nah, disebut kulli fi urfil manatiqah. Jadi kalau yang tidak al yadullu ala dzatin wahidatin faqat itu namanya juz'i. Kalau alla yadullal makna ala fardin wahidatin bal yadullu ala afrodin kasiratin itu namanya kulli. Kalau dzatin wahidatin namanya juz'i. Kalau ala afrodin kasiratin namanya kulli. Tuh. Contohnya apa? Contohnya insan. Kalau disebutin insan doang, kita kan bisa memaknai insan ini bisa jadi insan yang dimaksud itu Muhammad, bisa jadi itu Fauzan, bisa jadi itu Zaid, bisa jadi itu siapa gitu. Sajarah juga pohon, Syamsun juga nih, matahari atau bintang. Bisa jadi yang dimaksud ini kaukab. Kalau yang dimaksud ini kaukab, kalau enggak itu kan kalau matahari kan sebenarnya kan yang bisa memancarkan cahaya. Yang bisa memancarkan cahaya kan ada banyak, ada bintang, ada apa, ada matahari beneran, ada apa gitu. Nah, min hadhil asma yadullu ala aktsari min fardin wahidin. Jadi intinya tuh kayak lafaz yang masih umum, yang ketika lafaz itu disebutkan tuh tidak mencegah kita untuk memikirkan makna yang lain. Intinya gitu. Atau tidak mencegah kita untuk memikirkan bahwasanya afrodnya itu banyak. Contohnya insan tadi itu ada Muhammad, ada Zaid, ada Fatih, ada Fauzan gitu. Sampai sini bingung nggak? Gimana? Ada yang dibingungin nggak? Tanya aja nggak apa? Mas Torik, Bang Abid, Rum, mic-nya dong. Rum Halo, mau tanya dong. gimana? Kan di Mukorro tuh Syamsun tuh masuknya ke kul ya. Tapi kan kalau dipikir Syamsun kan matahari ya. Kok diartiinnya ke sesuatu yang bercahaya kan matahari maksudnya bisa diartiin juz'i nggak sih? Karena kenapa diartiinnya ke kul gitu? Kenapa nggak juz kan artinya Oh, matahari satu dan dia nggak bercabang gitu, mananya nggak lebih dari satu, mananya cuma satu matahari. Itu sehari. nggak sih? Jadi gini, Syamsun itu segala sesuatu yang bisa memancarkan cahaya. Kalau di sini ya. Kalau kita belajar bahasa Indonesia coba bintang, apakah bintang itu matahari? Kan biasanya kan orang apa namanya yang disebut matahari itu kan segala sesuatu yang bisa memancarkan cahaya. Nah, bintang itu kan matahari. Nah, makanya Samsung itu kan bisa punya banyak upload, bisa jadi itu bintang, bisa jadi itu ada planet yang bisa memancarkan cahaya, bisa jadi itu emang Samsung yang bulat itu, yang gede itu, gitu. Paham nggak, Lis? Berarti Syamsun di sini tuh bukan matahari ya, kayak segala Bukan. sesuatu yang memancarkan cahaya gitu ya, apa aja. Oh, oke, oke. Matahari pun kan juga kalau kalau nggak salah tuh matahari itu juga ada banyak, nggak cuma satu. Tuh. Aneh Dah, Rum nanya Rum. gimana? Kan Itu yang kata lu tadi kan di sini kan
nisbatul ismi ilal makna terbagi jadi dua, ma yadullu ala makna wahid sama ala aksar min makna wahid. Nah, Mm-mm. yang ala makna wahid ini terbagi jadi dua lagi tuh kan. Yang zati wahidatun fakot sama yadullu afrodin kasiroh. Ya enggak? Kan Gimana terbagi gimana? jadi dua. Tuh, yang pertama tuh ma yadullu ala makna wahid. Itu terbagi jadi dua lagi tuh kan. Yang alif sama ba. Yang Bentar, kata bentar. lu yang alif itu juz'i, yang ba itu kulli. Ya enggak? Mm-mm. Nah, itu jadi yang di bawahnya itu apa itu? Wa hadza qismus tsani wa huwa kulli yang qasimu bidarurati ila qismain. Maksudnya apa tuh? Itu jadi kulli apa? Kul ini bentar, bentar. Nih. Jadi tadi kan kita udah tahu kul itu yang punya banyak afrod. Gini, gini, gini. Hmm. Bentar, bentar. Aduh, ini kok nggak bisa muncul sih? Ah, Coba banyak banget ya. iya makanya ini agak butuh mikir juga nih. Misal ada insan. Nih. Aduh. Insan gini ya. Udah, insan. Nah, ketika disebutkan insan, ini kan dia masih, ini kan kuli nih masuknya nih. Kuli kenapa? Soalnya dia kan nggak mencegah atau ya dulu ala afrodin kasiratin. Afrod itu apa? Afrod ini turunan. Afrod itu turunan. Bisa jadi yang dimaksud insan itu adalah Muhammad, bisa jadi Umar, bisa jadi Zaid, kan banyak. Nah, ini namanya afrod. Nih, ini afrod, ini afrod, ini afrod. Itu. Jadi yang dimaksud kuli itu dia yang apa namanya ketika disebutkan itu nggak mencegah kita untuk memaknai dengan makna yang banyak gitu, menunjukkan pada afrod yang banyak. Misal ya itu misal insan, misal samsun. Nah, itu terbagi lagi kuli ini jadi dua. Ada kalanya lapat yang punya afrod itu mutawati. Mutawati itu artinya afrod tadi, afrod yang di bawah ini tadi, itu afrod yang di bawah ini tadi, nih ini tadi, kalau mutawati itu mutasawian, tastawi jami'a afrodihi, tastawi jami'u afrodihi, fi sedikil kuliah alaiha. Jadi afrodnya tuh sama, afrodnya tuh sama, atau bahasa lainnya tuh nggak bisa dilebihin. Maksudnya gimana? Ini kan insan, ada Muhammad, ada Umar, ada Zaid. Nah, mutawati ini yang afrodnya sama. Contohnya kan insan ini udah langsung masuk contohnya. Contohnya, apakah kita bisa mengatakan bahwasanya Umar itu lebih manusia daripada Muhammad? Kan nggak bisa lah. Kita menyebutkan Zaid lebih manusia daripada Umar. Kan nggak bisa. Nah, jadi apa? Jadi kesimpulannya kan afrodnya sama. Tastawi jami'u afrodi. Jadi seluruh afrodnya ini sama. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa diunggulkan, nggak ada yang bisa dilebihkan gitu. Itu namanya mutawati. Kalau yang selain mutawati itu ada yang namanya musyakik. Musyakik ini yang bisa dilebihin lam tastawi afroduhu fi sidqi kulli alaiha. Contohnya apa? Contohnya nih. Langsung ke contoh aja. Langsung contohnya gini aja. Langsung contohnya tuh putih. Apakah kita bisa mengatakan bahwasanya apa ya? Misal tuh putih panjang itu tuh dia masuknya tuh musyakik. Karena kan kita bisa mengatakan bahwasanya Zaid itu lebih putih daripada Muhammad. Bisa jadi kita bisa menyatakan Zaid itu lebih tinggi dari Muhammad. Lebih tinggi. Kita bisa mengatakan lebih tinggi, lebih putih, lebih pendek. Itu kan berarti dari makna itu kan ada yang bisa diunggulkan, ada yang bisa diunggulkan. Aula fi ba'di minal ba'di au aqdama minhu au asyadda au aqwa minhu ilaika taudi hadzalik. Ini contohnya nih agak bingung nih. Contohnya yang enak mana ya? Wa min hadzal naw' tafawut bi ziyadati wan naqsan mislu al miqdar. Misal tuh timbangan, terus mil, panjang, terus kilometer. Itu tuh kan kita bisa mengatakan lebih panjang, kita bisa mengatakan lebih pendek, kita bisa mengatakan lebih tinggi. Nah, itu tuh namanya musyakik. Bisa paham nggak?
Gimana? Ada yang bingung nggak? Berarti lafaz mutawati sama yaitu sama musyakik itu kayak ngomongin derajat afrodnya ya? Iya nggak? Ya kurang lebih gitu. Kalau mutawati itu kayak derajat afrodnya itu sama masing-masing. Kalau musyakik itu Hmm, ada yang lebih unggul lah gitu ya. ada yang bisa diunggulkan. Nah gitu. Oke. Oh, gini gini gini. Bentar, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan aksar di mana wahidin dan yang Oh iya, berarti gini pembagiannya tadi. Tadi salah nih. Ya dulu ala makna wahid. Ya dulu ala makna wahid nih apa? Ya dulu ala makna wahid nih terbagi jadi dua. Ada Nah, ya yang itu juga. ada yang juz'i, ada yang kuli. Kalau Ya, juz'i itu yang apa namanya? Apa namanya? tidak Kalau merangkap. juz'i itu yang nggak punya afrod. Tahu kan afrod kan? Nggak punya turunan. Hmm. Kalau kalau kuli ini yang dia punya afrod, dia punya turunan. Semisal insan ini turunannya nanti ada Muhammad, ada Zaid gitu. Itu namanya kuli. Kuli. Tapi kalau ya dulu ala aktsari minal makna wahidin itu contohnya adalah segala sesuatu yang bisa menunjukkan atas makna yang lebih dari satu. Contohnya apa? Contohnya yang kita belajar kemarin itu lafat ini. Lafat mau ini ismul ladzi yadullu lafzuhu ala aktsari min makna wahid. Wa hadzal naw' yanqasimu ila salasati aqsam. Ini belum belajar yang tiga ini apa nih? Pokoknya contohnya inilah kayak ainun, terus eh Qur'un nih. Ainun itu kan yuqalu alal jariyah wal mubasarah wal dhahab. Jadi ainun itu kan bisa bermakna mata, bisa bermakna mata air, bisa bermakna mata-mata. Jadi eh, yang dimana dari mata-mata, dari perhiasan, dari mata ini dia tuh punya apa namanya makna khusus gitu. Terus contohnya apa lagi? Contohnya Quran. Quran ini kan bisa bermakna tahur, bisa bermakna haid. Ini kan juga yang biasanya yang teman-teman belajar apa fikih itu kan ada tuh di bab nikah tuh. Quran yang dimaksud nih ada tahur apa haid. Nah, lafadz Quran ini kan dia ya dulu ala makna ala aksar min makna wahid. Dia bermakna maknanya itu bisa banyak. Ya contohnya masih ambigu lah nafsun kemarin tuh. Nafsun itu kan bisa jadi nafsun itu jiwa, bisa jadi nafsun itu raga, bisa jadi apa gitu. Gitu yang dimaksud ya dulu ala aksar minal ma'na wahid. Gitu. Ada yang paham nggak? Ada yang bingung nggak? Gimana? Tanya aja coba. Yang musyakik bukannya terbagi lagi ya, Rum? Mana? Itu di Muqarrar di halaman 52. Ada yang apa tuh namanya? Oh awaliyah nih. Yang gitu-gitu, iya. Lihat Pak. Eh, ini nggak begitu penting sih kayaknya ini. Penting udah tahu mau tawatik sama musyakik gitu lah. Ini kita tahu ini juga nggak belajar ini. Makanya aneh kan udah bilang di grup loh. Ada sebagian yang nanti aneh lancangin yang nggak begitu urgent lah. Yang ya nggak masalah gitu kalau nggak dibelajarin. Ini juga apa ini? Nanti belajar ini nggak, Rek? Tarik. Oh, kenapa? Nanti belajar ini nggak? Ngebahas susah nih. Ntar. Kalau nanti belajar ini nanti jelasin aja. Aneh nggak ini nggak bahas ini. Oh ya Mi, tadi mau nanya Mi. Hmm, Berarti yang tadi tuh nisbat al-ism ilal makna ada dua kan? Ya dulu ala makna wahidin sama hmm, ya dulu ala makna kasir. hmm, Bukan kan yang pertama tuh dijelasin yang tadi dulu ala dati wahidatin fakot hmm. itu itu termasuk yang tadi bukan? Yang ya dulu ala makna wahidin. Gimana, gimana, gimana?
yang ente awal tuh ngejelasin tadulu ala zatin wahidatin fakot, Itu ya kenapa? ini juz'i. Ya itu sama nggak yang penjelasannya yang ya dulu ala makna wahidin. Yang mana sih? Yang ente Yang jelasin juz'i sama kuli. di atas bukan? Ini ya? Bukan. Oh ini. Gimana tadi soalnya? Kan tadi kan ente ngejelasin. Kan itu nggak merhatiin di mukorornya. Kata ente tuh katanya ya dulu ala zatin wahidatin fakot, Hmm. itu disebut juz'i kan. Iya, Terus disebut juz'i. sama yang akhir-akhirnya tuh bal ya dulu ala ifrodin kathirotin, itu disebut kuli. Iya, Nah, tadi kan ente juga ngejelasin yang ini nih yang di mukoror, maya dulu ala makna wahidin. Kata ente tuh itu bisa juz'i sama kuli. Emang bener atau gimana? yang Maya dulu alam makna wahidin. Iya. Iya, Maya dulu alam makna wahidin ini bisa jadi kuli, bisa jadi juz'i. Kalau juz'i itu yang apa menunjukkan pada zat yang udah muayyan, udah jelas, udah nggak punya afrod lagi, nggak punya turunan lagi. Kalau kulit itu yang masih punya turunan. Contohnya insan ini. Insan itu kan ada Muhammad, ada Zaid, ada apa namanya Akhyar gitu. Gimana tadi soalnya? Aneh kok jadi bingung tuh. Iya yang itu maya dulu ala makna Udah. wahidin. Itu Mm-mm. maya dulu ala makna wahidin hanya untuk juz'i doang atau kuli juga. Gimana, Mi? Ya, kalau kalau pembahasannya di sini ya juz'i kuli. Kalau dia dulu ala makna wahidin ini qasimul qismaini aidan. Yang pertama adalah juz'i, yang kedua ada kuli. Ini kan dia maknanya satu, tapi afrodnya banyak gitu loh maksudnya. Paham. Afrod tuh kayak turunan gitu loh, apa sih? Ya gitu loh. Kalau itu kan kita bisa nggak maknai insan tuh dengan makna selain insan, selain manusia? Kan nggak bisa kan? Iya kan? Bashar. Sajarah tuh kan, sajarah kan kita nggak bisa maknai sajarah tuh selain dari sajarah. Samsung juga. Tapi beda lagi kalau itu lapatnya itu ya dulu alamaan katsirah. Contohnya apa? Contohnya sebagai mata air, bisa ain itu sebagai mata, bisa ain untuk sebagai perhiasan dan lain. Itu kan maksudnya kan dia punya makna banyak gitu loh. Itu yang dimaksud apa? Ya dulu alamaan katsirah. Tuh, bukan afrodnya. Bukan afrod. Ainun kan nggak punya afrod nih. Afrodnya apa Ainun? Kayak gitu lah intinya. Aduh, ini capek deh. Mikir nih. Apalagi yang penting tuh. Aduh. Lanjut besok lagi, Rum. Iya, udah 1,5 jam ya ini. Hampir. Lanjut Nah, sampai jam ini 11. sebenarnya sampai sini nih nggak begitu ini nih, nggak begitu penting. Sebenarnya yang inti dari apa namanya inti dari mantek nih di sini nanti kuliatul khams ini. Kuliatul khams ini inti dari mantek. Kalau ente paham kuliatul khams, insya Allah paham manteknya. Tuh. Jadi gini dulu, aneh kasih kesimpulan dulu aja. Bentar. Ini kok nggak muncul ini? Nih, kemarin kan kita belajar di mantik tuh kan apa namanya? Bentar. Di mantik tuh kan ada nama di mantek. Ini tuh ada namanya tasawur, ada namanya tasdik.
ada namanya tasawur, sama ada namanya tasdik. Ini tasawur, ini tasdik ya. Nah, Ya. tasawur ini dia punya mabadi, punya makosid. Tasdik juga punya mabadi, juga punya makosid. Nah, mabadiknya apa? Mabadiknya tasawur itu kuliatul khoms. Itu mabadiknya kuliatul khoms. Nah, makosidnya apa? Makosidnya nanti qaulun syarih. Qaulun syarih itu bakal kita pelajarin di pasal 4 itu. Jadi tujuan at-tasawur itu kan penggambaran atas sesuatu kan. Kayak kita menakrif sesuatu gitu kan. Mengetahui sesuatu mufrad itu namanya tasawur gitu. Nah, mambadiknya tasawur kalau kita mau bikin suatu apa namanya suatu ta'rif atau suatu pengertian itu kan kita harus mengetahui namanya kuliatul khams. Nah, dari kuliatul khams ini maksudnya nanti jadilah ada yang namanya qaulun syarih. Qaulun syarih semisal eh kuliatul khams itu nanti ada yang namanya nih jinsun, faslun, khos sama aradul am, ada naun juga. Nah, nanti apa namanya makosidnya ini adalah kalau cari contohnya adalah al-insan. Al-insan itu apa? Al-insan itu hayawanun natik, adalah hewan yang berpikir atau makhluk yang berpikir. Nah, makhluk hayawanun natik ini namanya qaulun syarih. Ini kan menjelaskan insan gitu. Nah, bagaimana caranya kita membuat takrif insan itu hayawan lunatik, caranya kita membuat takrif insan itu hayawan lunatik itu dengan kuliatul khams. Nanti kita belajar besok. Itu ada naun, ada jinsun, ada faslun, ada khosun, ada arudun am. Kalian besok kalau bisa nanti aneh bikin bagan sekalian. Kalau bagan tuh enak nanti kayak gini nanti. Nih. Jadi ini namanya kayak jinsun bait, ini jinsun bait, jinsun qarib. Nanti ini bakal keluar di ujian. Kayak semisal, ini gambaran sedikit ya. Kalau yang nggak paham nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipikirkan berat-berat. Soalnya kita emang bukan belajar ini sekarang. Contoh ini buat yang tahu aja. Misal al-insan ini kan hayawan ini namanya jinsun qarib. Jismun nami ini namanya jinsun wasit lah, jinsun mutawasit. Ini jismun doang, ini jismun mutawasit. Kalau jauhar ini adalah jismun ba'id. Nah, adalah jinsun ba'id. Itu kan tadi kita tahu kan ada yang namanya apa namanya di mantik di kuliatul khoms itu ada yang namanya jinsun, faslun, khos sama aradul am sama nau. Nau, jinsun, faslun, khosun sama aradul am. Ada 5 kan? Yang pertama nau, yang kedua jinsun, faslun sama khos sama aradul am. Nah, terus mana tadi? Nah, ini kan ada ini nau nih, nau safil. Nau ini jinsun qorib, ini jinsun mutawasid, ini jinsun mutawasid, ini jinsun bait. Nanti contohnya tuh ada di takrib. Nih, yang keluar tuh soalnya kayak gini nanti, kurang lebih. Eh nih. Mana ya? Nih, misal ada yang namanya hadut tam. Mana nih? Ini hadut tam. Apa itu hadut tam? Hadut tam itu ketika kita mentakrif sesuatu dengan jinsun qarib dan fasal. Kita mentakrif sesuatu dengan jinsun qarib dan fasal. Kita mentakrif sesuatu dengan jinsun qarib dan fasal itu hadut tam. Hadut tam. Ini takrif. Had itu maknanya takrif ya. Hadut tam itu kita mentakrif dengan jinsun qarib dan fasal. Nah, misal ditanya apa itu insan? Terus kita mentakrif insan itu dengan jinsun qarib. Apa jinsun qarib dari insan? Hayawan. Ini yang pertama, jinsun qarib. Jadi had itu kan tadi eh, had hadutam. Bentar. Ini hapus dulu. Hadutam, hatam itu tuh kita mentakrif eh, namanya mentakrif menggunakan jinsun qarib apa nih? Ini aja dah pakai tulis.
Bentar. Di wartanya juga ada sih. Nih, jinsun qarib plus apa namanya? Plus fasal itu namanya nanti itu hadut tam. Itu ini contoh ya, ini belum masuk pembahasan. Jadi ini ini tulisannya nggak usah diperhatiin. Hadut tam itu adalah ketika kita mentakrif sesuatu dengan jinsun qarib dan faslun. Contohnya kita ditanya tentang apa itu insan, kita mentakrif insan itu dengan jinsun qarib plus fasal. Apa ininya, apa namanya, apa jinsun qarib dari insan? Jinsun qarib dari insan itu hayawan yang pertama nih. Nah, ini sebenarnya di insan ini ada turunnya lagi nih. Di sini ini ada turunnya lagi. Fasal. Fasal itu apa? Fasal itu sifat yang melekat pada nau itu. Ini kan insan, ini kan nau. Apa yang melekat pada apa namanya insan ini? Yang pertama adalah natik. Misal ini dah. Ke sini deh. Nau safil. Di Anwa ini ada Muhammad, ada Ibrahim, ada Ismail kan. Nih. Nah, Muhammad apa sifat yang melazimi Muhammad sehingga Muhammad itu disebut insan, itu adalah natik atau berpikir. Jadi natik itu adalah sifat yang khusus atau sifat atau ya bukan sifat sih, apa yang membuat pasal itu apa ya, lebih enaknya itu ya, pasal tuh gimana ya bahasanya tuh, intinya Pembeda. ada pasal yang buat natik itulah. Kalau semisal pasalnya semisal hayawan nih kan ada insan. Pembeda. Nah, ya pembeda. Misal hayawan nih turunan dari hayawan ini ada insan. Yang kedua ada misal ada kalbun. Yang ketiga ada kuda farasun. Nah, afrod apa namanya faslonnya insan itu natik. Faslonnya insan, pembeda insan dengan kuda. Pembeda insan itu natik, sedangkan kuda itu misal sohil yang meringkik gitu. Kalau insan itu natik yang berpikir, kalau kuda itu sohil yang meringkik. Nah, pasal ini yang membedakan antara manusia dan kuda gitu. Maksudnya gitu loh, paham nggak? Nah, hadutam itu adalah ketika kita mentakrif sesuatu itu dengan jinsun qarib dan fasal. Fasalnya insan apa? Fasalnya insan itu natik. Jadi udah pas lah, hayawan itu jinsun qarib, natik itu fasal. Jadi jinsun qarib tambah fasal jadilah hadutam. Jadi insan itu hayawan natik itu hadutam. Itu loh maksudnya. Paham nggak? Itu gambaran dikit. Semisal ada yang tanya lagi, apa itu farasun? Apa itu kuda? Farasun adalah hayawan. Yang pertama ini. Hayawan itu apa? Jinsun qaribnya. Jinsun qarib dari farasun gitu. Jinsun qarib dari farasun. Jinsun qarib dari farasun misal. Farasun. Itu jinsun qaribnya itu adalah hayawan. Ya kan? Soalnya kan hayawan itu kan punya afrod banyak. Afrodnya apa? Insan, faros, kalbun, asad, dan lain sebagainya yang termasuk hayawan. Terus apa namanya faslun yang membedakan atau yang membedakan antara faros dan insan itu semisal insan tadi natik, semisal faros tadi sohil. Nah, coba kita disuruh nakrif apa itu faros. Faros itu adalah hayawanus sohil, hewan yang meringkik gitu. Itu namanya haduka. Jadi kurang lebih kayak gitu. Udah, ini gambaran dong ya. Kalau bingung ya simpen bingungnya dulu buat besok. Kalau ada yang dibingungin dari yang hari ini, coba ditanyain. Gimana? Mau tanya Yang dong, murakab Rum, udah terakhir. Boleh. Duluan. Rom, yang murakab udah dibahas ya, Rom. Telat berarti gua. Merokap enggak nih bahas sih tadi. Ente Oh, mau enggak bahas? dibahas. Enggak, Mau tadi bahas? enggak kira udah dibahas tadi. Oh, merokapnya doang. Kalau merokapnya doang udah, tapi kalau yang merokap apa namanya? eh, ya inilah, ya udah nih gambaran aja sebentar lah merokap mana bentar jadi mana. Tadi udah dibahas ya, Rom. Kalau yang perincian ini belum
Jadi Boleh murokab nggak? gini aja, langsung aja ya. Cepet aja, ini murokab tuh ada yang tam, ada yang nakis. Ada yang tam, ada yang nakis. Apa bedanya tam? Apa bedanya nakis? Tam itu ma huwa ma yahsunu sukut alaihi. Jadi yang murokab itu kan yang tersusun ya, lafaz yang tersusun. Itu tuh ada kalanya dia tam, ada kalanya dia nakis. Yang tam itu apa? Yang ketika disebutkan apa tuh lafaz itu yang lafaz yang tersusun itu tuh udah menunjukkan kepada ya Yusinus sukut itu kayak ya udah apa namanya, ya udah sukut, nggak perlu bertanya lagi. Contohnya apa, ini wahwa afadul muqatab faidatun tamatun wahwa yang qasimul ini. Dan murokab tamim terbagi jadi dua, ada khobari ada insya'i. Khobari itu yang bisa yahtamil ala sidqi wal kadhib, contohnya apa, Muhammadun mujtahidun. Contoh lagi apa ya, nah fa'innal hukmu biwasfil Muhammad bil hidayah yahtamil ayat. Nah, Muhammadun mujtahidun itu kan bisa jadi ini sidqun. Kalau misal ini buku atau terjadi berarti dia sidqun. Kalau ini enggak buku berarti dia kadzibun. Itu loh. Paham kan? Khabar itu intinya yahtamil al kadzib wal wasidq. Tuh. Terus insya'i malah yahtamil ala sidq wal kadzib. Contohnya apa? Contohnya eh, ini insya ini juga ya, insya ini yang tidak yahtamil ala sidqi wal kadzib, yang tidak memungkinkan adanya bohong dan kejujuran. Nah, ini juga terbagi jadi dua. Ada yang tolabi sama ghairu tolabi. Yang tolabi ini apa? Yang tolabi ini contohnya eh, pelarangan, doa, istifham. Itu tuh nggak menunjukkan apa namanya? Nggak menunjukkan pada kebohongan dan kejujuran. Contohnya uktubid dars, tulis itu tulislah pelajaran gitu. Kan nggak mungkin kan, semisal kita ada orang yang nyuruh, misal Repaldi tulis tulisan itu, tulis pelajaran gitu, terus Repaldi jawab bohong kamu, itu kan nggak mungkin kan. Berarti Yoi. itu layah tamil ala siddiqi wal kadzib. Itu yang tolabi. Yang ghairu tolabi ini seperti tamanni, taraji, wa nida itu. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Ya ayuhan nas saja. Ya ayuhan nas. Ini kan nggak menunjukkan atas permintaan apa. Contohnya laitani kuntu turaba. Seandainya aku adalah debu. Tuh. Itu murakab tam. Itu yahsinu sukut. Yang kedua adalah murakab ghairu tam, nakis, malah yahsinu sukut. Contohnya apa? Contoh ini terbagi jadi dua, ada yang takyidi, ada yang ghairu takyidi. Nah, takyidi ini apa namanya? Ketika eh, kita tahu kan kalau apa namanya? Bentar. Yang ghairu tam ini, yang nakis ini yang malayah sinusukut. Maksudnya tuh gimana ya? Kayak perkataan itu tuh belum sempurna. Perkataan itu tuh belum kayak gimana ya? eh Kalau kita bahasanya itu kan, kalau sesuatu yang apa namanya, kata yang sempurna itu kan kalau semisal fi'il sudah menyebutkan fa'il, kalau enggak mubtada sudah menyebutkan khabar gitu. Kalau merekap takkid yang ghairu tam ini, yang nakis ini, yang tidak malah yahsunu sukut. Ada murakab takyidi, ada ghairu takyidi. Yang takyidi contohnya apa? Contohnya sifat mausuf. Al baitu al jamilu. Rumah yang bagus. Al hayawanun natiq, hewan yang berpikir. Au yakunu mudhaf ilaihi, atau itu mudhaf ilaih, syajaratul burtuqali, pohon jeruk, atau babul hujrati, atau apa namanya, babul hujrati, atau pintu kamar gitu. Itu tuh kayak li'annahu la yufidul mukhatab faidatan tamatan, kayak ya terus ngapa gitu loh maksudnya. Belum al baitul jamilu, rumah yang indah itu. Itu kan maksudnya kayak belum menunjukkan pada suatu makna yang tam gitu. Kayak tam itu tuh kan, ya itu kemungkinan tam itu kan kayak mubtada udah menyebutkan khobar, terus fiil sudah menyebutkan fa'il, itu baru tam. Kalau guru takidi itu adalah ism adawat. Nah, ini juga gimana ism adawat nih, kayak misal dhahaba ila au katababi. Ini kan belum belum ini nih. Belum belum sempurna gitu loh.
Ya intinya gitulah. Alal maktab atau kalimatul adah ya gitu. Nah, tapi yang dimaksud di sini atau yang diperhatikan di sini, yang diperhatikan dalam ilmu mantik itu adalah murokab khobari tam. Murokab ini kan ada yang murokab khobari tam. Yang tam ini kan ada khobari, ada insya'i ya. Nah, yang dibahas di mantik itu cuma khobari, murokab tam yang khobari. Yang dibahas mantik sama kalau yang nakis itu murokab nakis yang takyidi doang. Yang takyidi. Karena kenapa? Karena yang murokab khobari tam ini dia menyambungkan atau huwal musilu ila tasdik, itu jalan menuju tasdik. Kayak murokab khobaritam ini nanti ujungnya tasdik, dan murokab nakis takyidi ini nanti gurunya tasawur. Jadi gitu. Kayak ya murokab nakis takyidi ini ya buat pengenalan aja gitu. Pengenalan aja. Misal al baitul jamil, rumah yang bagus. Rumah tuh apa? Jamil tuh apa? Itu kan masih apa namanya bisa ditanyakan gitu. Masih syukur. Kemungkinan kayak gitu ya. Soalnya kan kalau di tasawur tuh gitu. Gimana? Sampai sini ada yang bingung nggak? Halo? Apa pada tidur? Apa Aman, bingung semua? aman. Iya, Rom, bingung tuh kebanyakan pembagian jadi bingung. Harus dibagan sih yang Rom. Iya harus dibagan nih harusnya coba. Aduh bingung. Ini kalau di catatannya ini baganin sih. Ntar Tapi tulisannya jelek. saya juga Siapa yang mau bikin bagan? Farudin, lu mau? Farudin. Word agak capek bikin bagan. Ya intinya gitulah, intinya lafat itu kan terbagi jadi dua, ada yang mufrad ada yang murokab. Yang murokab ini lagi terbagi jadi dua, murokab terbagi jadi dua, ada yang tam ada yang nakis. Yang pertama tam terbagi jadi dua, khobari insya'i, yang dipakai itu cuma yang tam khobari, murokab tam khobari. Itu yang tam. Adapun yang nakis itu terbagi jadi dua, ada yang takyidi ada yang ghairu takyidi, dan sedangkan yang dipakai di mantik itu adalah murokab yang nakis yang takyidi. Jadi kesimpulannya yang dipakai dari lafadz murokab itu adalah murokab yang tam khobari sama nakis takyidi. Dah, ada yang ditanyain? yang insya'i nggak dipakai Chat. Apa? Enggak dipakai. Bukan itu bagian dari tasawur ya? Insya'i Iya. enggak dipakai itu. Tasawur tuh kan ini ya, kita apa namanya, apa enaknya itu apa, mengetahui sesuatu tanpa penisbatan. Iya, konsepsi. Uktubidars emang kita bisa mentakrif uktubidars, bisa nggak? Tarif Gan, lah. nggak bisa kan? Sebentar. Eh. Sudah tasdik. Ya pokoknya intinya yang dipakai ini cuma khobari, tam khobari sama yang nakis takyidi. Ada tuh di kalau kalau ini di catatannya yang pernah didikte sama Pak Willy ini. Udah ada yang dibingungin lagi nggak? Nggak apa-apa, tanya aja mumpung masih jum.